Puji Tuhan bahwa hari ini kita bisa berkumpul di ruang les yang sangat sederhana ini. Kita bangga karena ditunjuk oleh Bapak-bapak dari Polres Sika dalam rangka sosialisasi tentang lalu lintas. Nanti anak-anak juga bisa bertanya dan kita dengar kira-kira apa maksud dari kedatangan dari bapak mereka ini. Karena itu anak-anak kami minta supaya bisa ikuti dengan baik. Ikuti dengan baik karena bagaimanapun anak-anak juga adalah salah satu pengguna jalan raya. Untuk tidak memperpanjang kata, kami beri kesempatan kepada bapak-bapak dari Satlantas Polres Sika untuk melaksanakan sosialisasi pada pagi hari ini. Pembukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda garis membujur, melintang, terong, serta lambang lainnya yang berfungsi apa? Untuk mengarahkan arus lalu lintas. Setelah membaca ini ada bayangan tidak marka itu seperti apa? Belum ada bayangan. Jadi marka itu suatu garis ataupun lambang yang berada di permukaan jalan. Jadi kalau misalnya anggap saja ini jalan, kalau mungkin ada garis atau gambar apa di situ, nah itu yang namanya marka jalan. Nah, jenis marka itu ada 5: membujur, melintang, terong, lambang, dan lainnya. Marka jalan itu bermacam-macam warnanya. Ada putih sama kuning. Ya, kalau kuning itu menandakan itu jalan nasional. Kalau yang putih provinsi atau kabupaten. Nah, ini adik-adik sering lihat toh? Iya. Ini yang biasa di tengah jalan. Kalau mungkin di sini adik-adik sering lihat cuma di tengah jalan dengan di pinggir jalan. Kalau misalnya nanti di Jawa atau di Jakarta sana jalannya yang lebih luas, itu nanti di tengah ada, di antara tengah dengan di pinggir itu nanti ada garis-garis lagi. Itu nanti di Jawa itu ada jalur cepat, jalur lambat seperti itu. Kalau di tol juga seperti itu. Tapi ngomongnya belum ada. Jadi ini maksudnya ada mungkin sering lihat ada yang putus-putus sama yang apa ini? Sambung. Ya, yang sambung atau utuh. Nah, ini perbedaannya. Ini bukan asal buat saja. Jadi mungkin adik-adik sering lihat yang utuh ini di mana? Yang tidak putus-putus. Iya, semuanya di jalan. Maksudnya di mana? Di dekat persimpangan, di tikungan, di jembatan, di tanjakan turunan, itu biasanya garisnya itu utuh. Maksudnya garis ini tidak boleh dilewati walaupun dalam keadaan sepi, karena istilahnya ini apa, sudut pandangnya itu sempit atau istilahnya tidak terlalu jauh, kecuali kalau yang dikasih putus-putus ini. Kalau putus-putus ini biasanya daerahnya agak sepi, jalannya lurus, nah itu baru dibuatkan yang putus-putus ini, yang garis tengahnya itu artinya kita boleh menggunakan lajur sebelah kalau dalam keadaan sepi atau dalam keadaan aman. Namun kalau yang utuh itu sama sekali tidak boleh, melewati garis itu tidak boleh. Nah, ini yang berikutnya apa ini? Marka melintang. Yang pertama tadi marka apa? Marka membujur. Nah, ini yang marka melintang. Marka melintang itu garis utuh, tanda batas berhenti. Yang disebut melintang itu artinya memotong. Istilahnya ini yang melintang itu yang ini. Ini biasanya di depannya itu ada apa?
Yang adik-adik sering lihat? Ya, ada zebra cross. Biasanya di sini ada zebra cross. Ini apa? Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Yang artinya kalau merah berhenti. Nah, jadi kalau ini status lampu lalu lintasnya berwarna merah, ini apa? Marka melintangnya, di depannya itu ada zebra cross. Ini batas berhenti. Jadi tidak boleh berhenti di garis ini ataupun di zebra crossnya. Karena zebra cross untuk apa? Untuk menyeberang atau pejalan kaki menyeberang. Jadi ini batas berhentinya di situ. Kalau mungkin nanti suatu saat adik-adik pengen istilahnya apa ya? Pengen mencoba, nanti mungkin jalan-jalan di Jawa atau mungkin mudah-mudahan nanti di sini sudah ada. Kalau sudah ada tilang tilang elektronik, itu nanti misalnya kondisi lampu lalu lintas berwarna merah, parkirnya di garis ataupun melebihi garis atau sampai di zebra cross secara otomatis akan terkena tilang. Nah, ini yang ketiga maka jadi ini cuma sebagai memberi peringatan saja. Mungkin adik-adik kalau begini sering lihat kalau di sini baru ada di mana? Di patung TKI itu, patung Kudus Selamat Datang TKI itu. Nah, itu ada, itu cuma sebagai pemisah jalur, serta pemberitahu awal dan akhir pemisah jalur. Nah, yang berikutnya marka. Jadi kalau lambang ini sesuatu hal yang di jalan yang dalam bentuk lambang. Jadi lambang itu banyak. Mungkin kalau ada sering lihat di apa? Tugu Mall. Ada sering lewat Tugu Mall. Nah, di bawah itu kalau ada perhatikan ada gambar apa? Lambang apa? Ya? Yang lambang yang berurusan dengan lalu lintas bukan Kabupaten Tikanya. Ada yang tahu? Itu bulat kecil, bulat, panah, ke arah mana? Ayo. Yang di bawah tubuh itu ada bulatan tuh, berwarna biru putih, panah ke arah kiri. Jadi maksudnya itu kita kalau misalnya mau belok kanan itu harus mengikuti bundaran itu. Jadi ikut sebelah kirinya, tidak boleh langsung tikar kanannya. Kalau misalnya ada mungkin yang dari apa? Mungkin yang dari sini ya. Dari sini misalnya mau belok ke kanan, mau kemana? Ke Prodia. Nah itu harus melewati tubuh itu. Karena nanti takutnya malah terjadi kecelakaan nanti karena memang hal seperti itu. Jadi kadang ada yang tidak mau mengalah, yang langsung pas dari sana juga ada yang lurus. Mungkin kalau tapi sudah lama ada mungkin tidak tahu di situ pernah ada kecelakaan, yaitu gara-gara seperti itu satu terobos lampu lalu lintas saat berwarna merah, plus yang satunya tidak mau ikut bundaran itu. Nah, yang berikutnya marka lainnya itu bisa berupa garis maupun lampu jalan. Yang garis itu contohnya tadi apa? Zebra cross. Zebra cross untuk menyeberang. Kalau lampu jalan itu apa? Pemisah jalur. Jadi kalau lampu jalan ini mungkin adik-adik sering lihat, tapi tidak tahu itu namanya apa. Itu tuh yang sering di tengah-tengah tuh. Kalau pada malam hari adik-adik mungkin berkendara dengan orang tua, kena lampu, nah itu nanti berbahaya itu. Tahu? Nah itu namanya lampu jalan. Nah tadi marka tadi ada berapa? Apa tadi ya? 7. Marka membujur, melintang, marka serong, marka lambang dan lainnya. Nah, sekarang rambu dan
Apil. Ada yang tahu kepanjangannya apil? L-nya? Ya, alat pemberi isyarat lalu lintas atau yang sering disebut lampu lalu lintas. Nah, ini berfungsi untuk mengatur kendaraan atau pejalan kaki. Ini yang lampu tiga warna merah, kuning, hijau. Merah artinya kuning hati-hati untuk apa? Hati-hati untuk apa? Hati-hati persiapan berhenti, karena istilahnya jalurnya di Maumere itu adanya cuma hijau, kuning, merah. Habis itu hijau lagi toh. Nah, jadi setelah kuning akan merah berarti hati-hati persiapan berhenti. Jangan kalau misalnya kita sudah lampu kuning kita dari jauh malah tambah ngebut. Jadi kita persiapan berhenti. Yang berikutnya yang lampu dua warna. Lampu dua warna itu merah dan kuning. Itu untuk mengatur pejalan kaki. Ada sering lihat di mana? Pernah lihat di mana? Yang lampunya dua warna, merah sama kuning. Belum pernah lihat. Nah, kalau di Maumere ini yang ada di Tugu Gendang. Nah, itu menghadap ke jalan. Kalau yang tiga warna ini kan lurus jalan toh. Nah, kalau yang ini nih arahnya itu di tempat yang garis melintang tadi itu. Jadi itu. Nah, itu maksudnya untuk pejalan kaki. Kalau merah tidak boleh menyeberang, kalau kuning boleh menyeberang, namun apa? Tetap waspada atau tetap hati-hati. Lihat kanan kiri, kendaraan aman baru lewat. Nah, yang terakhir lampu satu warna itu cuma istilahnya sebagai tanda saja untuk memberikan tanda bahwa minta perhatian bahwa di situ mungkin bahaya, mungkin sering kecelakaan atau mungkin daerah rawan, mungkin kayak kalau di Maumere yang banyak itu di mana? Ada di Pertamina, SPBU itu banyak. Rata-rata pakai ini. Maksudnya itu jalur keluar masuk kendaraan, jadi kita wajib apa? Ya, berhati-hati. Atau adik-adik kalau SPBU itu sering sebutnya apa? Sebutnya apa kalau SPBU? Pom bensin. Padahal ada jual bensin tidak? Ada jual bensin. Harganya berapa bensin? Kalau yang 10.000 itu per alay, bensin tidak ada. Nah, bensin itu adanya dulu, itu sudah dihapus. Adanya pertalite pertama, makanya itu namanya sebenarnya bukan pom bensin, namanya SPBU. Ada yang tahu kepanjangannya SPBU? Apa? Ada yang tahu? Kepanjangannya SPBU. Apa? Stasiun pengisian bahan bakar umum. Ya, itu namanya SPBU. Jadi karena bensin sudah tidak ada, seharusnya adik-adik kalau bilang itu apa? SPBU, bukan pom bensin. Memang kalau dulu zaman kecil saya memang di situ pernah tertulis itu statusnya pom bensin, ada tulisan seperti itu dulu. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi, semuanya tulisannya SPBU semuanya. Nah, jadi yang berikut ini rambu. Pengertian rambu adalah apa? Ada yang ini dibaca. Rambu. Baca sudah itu. Salah satu Rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu dari
perlengkapan jalan yang berupa lambang huruf angka kalimat dan atau perpaduan di angkanya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu-rambu lalu lintas. Oke, baik, makasih. Jadi kalau untuk rambu itu sebenarnya secara apa? Definisi itu hampir sama dengan tadi marka untuk mengatur lalu lintas. Cuma dia nanti beda ditempatkannya ada di mana. Nah, kalau rambu ini nanti dipasangnya di pinggir jalan. Kalau tadi marka di mana? Di permukaan jalan. Kalau rambu nanti biasa dipasang di pinggir jalan, ada papan-papannya. Nah, ini rambu-rambu ada berapa ini? Ini ada 5, ya kan 6 apa? Oke, baik ya. Jadi yang pertama rambu peringatan. Kalau di dalam lalu lintas adik-adik bayangkan peringatan itu identik dengan warna apa? Kuning. Larangan? Merah. Kalau perintah? Ya, biru. Petunjuk baru hijau. Yang berikutnya rambu tambahan, dan yang ke-6 ini ada rambu sementara. Rambu sementara yang ke-6. Nah, ini rambu peringatan yang tadi disampaikan identik dengan warna kuning. Jadi kalau ada rambu-rambu yang berwarna kuning, artinya itu memberikan peringatan sesuai dengan gambarnya. Misalnya gambar yang pertama, ini artinya apa? Nah, kalau peringatan ini namanya ada tikungan tajam. Ada tikungan tajam ke kiri. Yang kedua apa? Ya, tempat menyeberang atau banyak pejalan kaki. Nah, yang berikutnya apa? Ya, daerah rawan longsor. Yang terakhir ya, ada tikungan panjang. Jadi kalau rambu peringatan yang berwarna kuning ini biasanya dipasang kurang lebih 50 meter sebelum apa? Sebelum sesuai dengan gambar yang dimaksud. Jadi misalnya ini ada tikungan tajam ke kiri, jadi 50 meter sebelum tikungan itu sudah dikasih tanda rambu ini. Jadi itu untuk memperingatkan kalau di depan sana ada tikungan. Kalau tergantung lihat, nanti dilihat gambarnya. Kalau misalnya ada yang apa? Biasa kayak ular itu apa artinya? Ya, kalau kayak ular, gambar ular itu jalannya berbelok-belok. Tapi kalau ada mobil, nah nanti kayak begini, ada mobilnya, gambar mobil atau motornya, artinya apa? Jalanan licin. Nah, ini yang berikutnya rambu larangan. Nah, kalau beda dengan yang tadi rambu peringatan, kalau rambu larangan itu ditempatkan di titik yang dimaksud atau yang dilarang. Misalnya ini apa? Maksudnya semuanya sesuai gambarnya apa? Ya, dilarang berhenti. Kalau ini yang itu apa? Ya, dilarang lewat atau dilarang masuk. Yang terakhir dilarang belok ke kiri. Nah, namun di sini yang masih banyak, maksudnya masih mengabaikan ini, tidak terlalu di ini, padahal ini untuk kepentingan bersama. Ini dipasang itu agar tidak terjadi kecelakaan atau kemacetan. Jadi kalau misalnya itu mungkin sudah jalannya agak kecil, dibuat satu jalur, dipasang ini, nah itu biar tidak macet.
ini yang berikutnya rambu perintah. Kalau rambu perintah hampir sama dengan rambu larangan tadi, dipasang di titik yang dimaksud. Nah, kalau yang itu artinya apa? Lurus. Kalau di dalam lalu lintas ini namanya mengikuti jalur sebelah kanan. Kalau panahnya ke kiri, mengikuti jalur sebelah kiri. Ya, jadi sama dengan yang tadi sampaikan di mana? Di tubuh apa? Itu gambarnya seperti ini, namun panahnya ke kiri. Nah, kalau yang itu ada yang tahu? Putar balik atau tepat berbalik arah. Nah, yang berikutnya rambu petunjuk. Ini jelas rambu petunjuk ini mungkin adik-adik yang sering lihat di pinggir-pinggir jalan atau di sebelum pertigaan perempatan misalnya ada seperti ini, karena mungkin arah ke bola, terus ke arah mana, arah tukar itu ada yang sering lihat atau begini toh? Ini juga sudah banyak. Nah, kalau ini jelas misalnya yang ini menunjukkan di depan bahwa akan ada rumah sakit, terus dengan mati pom bensin lagi. Oke, yang berikutnya rambut tambahan adalah rambut tambahan itu ada rambut pokoknya tadi itu ada 3 yang tadi. Yang 3 di awal itu rambut pokok namanya. Apa saja tadi? Rambu apa yang pertama? Rambu peringatan, rambu larangan, dan rambu perintah. Nah, ini tergantung. Kalau pas ini kan rambu larangan. Jadi rambu larangan di sini statusnya angkot atau bis. Nah, yang rambu tambahan itu yang ini. Ini rambu pokoknya, artinya ini apa? Angkot atau bis dilarang masuk. Jadi kalau ada tanda seperti ini, yang tidak boleh masuk cuma angkot sama bis. Namun kalau ini tidak ada, semua kendaraan tidak boleh masuk. Nah, ini yang tadi ke-6 yang hilang tadi itu. Ini rambu sementara. Jadi rambu sementara itu jelas biasanya intinya dia dipasang pada saat ada keperluan. Mungkin di gereja ada keperluan ibadah, dipasang rambu. Setelah selesai kegiatan ibadah diambil lagi. Nah, tadi ada 6 rambu. Apa saja tadi itu? Peringatan, apa yang satu? Oke, ya. Jadi ini yang berikutnya tata cara menyeberang jalan bagi pejalan kaki. Ayo, adik. Tata cara menyeberang jalan bagi pejalan kaki. 1. Menyeberanglah di zebra cross yang dilengkapi rambu. 2. Jangan tunjukkan bahasa tubuh yang ragu-ragu. Keraguan akan membuat bingung pengendara mobil atau motor untuk melewati kita. 3. Perhitungkan langkah kita dengan saksama untuk antisipasi kecepatan mobil atau motor yang lewat. 4. Ketika menyeberang, lihatlah muka pengemudi mobil atau motor yang akan lewat. Pastikan mereka menyadari keberadaan kita. Bila ternyata mereka sedang telepon atau yang sebenarnya dilarang atau sedang melemas ke arah lain, batalkan dulu niat untuk menyeberang. 5. Selalulah menengok ke kanan dan ke kiri untuk memastikan kondisi jalan cukup aman untuk menyeberang. Ingatlah bahwa kadang pengemudi mobil atau motor melaju melawan arus. 6. Bila menyeberang di malam hari, sebisa mungkin menyeberanglah. Oke, jadi mungkin adik-adik sudah paham, tapi maksudnya dari ini kalau adik-adik menyeberang itu apa? Ya, intinya tetap konsentrasi, lihat ke kanan dan ke kiri,
dan jangan ragu-ragu. Maksudnya ragu-ragu itu jangan maju mundur lagi. Nah, kalau ini yang dijelasin, misalnya adik-adik malam hari nyari tempat yang terang, atau kalau tidak mungkin adik-adik pas bawa HP kasih nyala senternya. Dan pada saat bepergian malam hari usahakan memakai pakaian yang terang, jangan yang gelap. Terlebih-lebih kalau misalnya kondisi cuaca hujan, di bawah tanah aspalnya basah itu gelap karena warnanya hitam semuanya. Dan nanti kita bepergian juga pakai warna hitam tidak kelihatan. Dan mungkin kalau adik-adik menyeberang, mungkin kalau di sini kan menyeberangnya tidak terlalu ramai ya. Nah, nanti kalau misalnya di tempat ramai, adik-adik merasa takut atau istilahnya takut terjadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan setidaknya minta tolong kepada orang dewasa yang ada di situ untuk menyeberangkan. Jangan dipaksa diri. Kalau merasa kita tidak berani untuk menyeberang, jangan dipaksakan, karena itu nanti yang malah berakibat fatal. Nah, ini yang berikutnya manfaat atau penggunaan fungsi helm bagi pengendara sepeda motor, yaitu yang pertama melindungi kepala dari benturan saat kecelakaan, melindungi mata dari angin, melindungi kepala dari terik matahari, dari hujan, membuat penampilan jadi lebih baik. Dan sebenarnya yang nomor 6 ini tidak diperlukan sebenarnya kalau kita semuanya tertib. Jadi sebenarnya helm itu untuk kebutuhan bagi pengendara dan yang dibonceng. Namun banyak di sini itu, jadi mereka itu naik motor bawa helmnya dibawa bukan dipakai. Namun setelah lihat polisi berdiri baru dipakai. Jadi banyak kecelakaan ya mungkin terlebih-lebih di sini gara-gara tidak pakai helm ini. Sebenarnya bukan penyebab kecelakaan tidak pakai helm, tidak. Namun ada penyebab juga yang gara-gara itu, mungkin gara-gara kita tidak pakai helm yang ini, terus ada binatang lewat masuk di mata, kaget toh. Nah, kaget tiba-tiba mata begini, sudah tiba-tiba di depannya itu sudah tabrak. Jadi lebih baik kalau adik-adik nanti suatu saat besar berkendara motor, jangan lagi nunggu ada polisi baru pakai helm. Helm itu untuk keselamatan. Jadi adik-adik ke sekolah, ada yang diantar orang tuanya pakai motor? Ada. Coba angkat tangan yang diantar pakai motor. Nah, oke, terima kasih. Nah, adik-adik pakai helm tidak? Tidak. Nah, terus orang tua yang mengantar pakai helm tidak? Orang tuanya yang mengantar tidak pakai helm siapa? Oke, ya, terima kasih. Oke, baik. Jadi sudah terima kasih. Jadi nanti bisa disampaikan kepada bapak mamanya, adik-adik diantar ke sekolah, usahakan bapak mamanya pakai helm dan adik juga pakai helm. Bilang saja helm itu untuk keselamatan kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk gaya-gayaan. Tapi memang jelasnya banyak di sini itu, yaitu mereka pakai helm itu rata-rata takut karena polisi. Padahal sebenarnya kalau semuanya pakai helm, mungkin secara ini dulu Pak Kapolres yang dulu itu pernah sampaikan, kalau masyarakat tertib pakai helm, tidak perlu ada tilang, tidak apa-apa. Intinya masyarakat tertib pakai helm. Jadi sebenarnya tidak diperlukan tilang itu. Yang penting masyarakatnya tertib. Sama kayak aturan-aturan ini, kalau aturannya itu semuanya berjalan dengan baik, warga masyarakatnya ikut aturan semuanya, kita polisi lalu lintas itu akan jarang keluar. Karena apa? Misalnya salah satu contoh itu sebenarnya adik-adik mungkin
mengerti yang namanya zebra cross. Zebra cross itu untuk apa? Untuk menyeberang jalan. Itu secara fungsi itu adalah apa namanya? Itu istilahnya dari negara itu memberikan itu untuk bagi pejalan kaki. Jadi itu memiliki prioritas. Prioritas itu yang diutamakan. Jadi kalau sudah orang berdiri di zebra cross mau menyeberang, sebenarnya wajib bagi pengendara dari kanan dan kiri itu harus berhenti untuk jadi pejalan kaki itu untuk nyebrang. Sebenarnya secara aturan itu seperti itu. Namun di sini tuh bagaimana ya? Saya sering lihat itu malah banyak sekali yang sudah ada orang berdiri sampai antri berapa orang mau nyebrang, tapi motor mobil masih paksa saja lewat terus. Padahal namanya secara aturan lalu lintas, kalau namanya sudah ada yang berdiri di zebra cross harus segera berhenti, biarkan mereka menyeberang. Nah, ini mengapa perlu dipasang rambu-rambu atau secara bahasa itu mengapa perlu mengikuti aturan lalu lintas. Jadi untuk menghindari kemacetan serta mengurangi risiko kecelakaan. Nah, ini beberapa faktor kecelakaan. Faktornya ada berapa? 4. Yang pertama, manusia atau pengemudi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, jadi ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk faktor yang pertama itu pengemudi. Ini biasanya itu gara-garanya pengemudinya tidak disiplin atau melanggar peraturan. Misalnya seperti yang disampaikan tadi apa yang tanda dilarang masuk tadi. Nah, seharusnya tidak boleh masuk tapi dia paksa masuk. Terus dilarang belok kiri dia tetap belok kiri. Nah, yang kemudian pengemudi emosional, maksudnya ini senanya sendiri lah kasarannya begitu. Nah, yang berikutnya daya konsentrasi kurang, kalau biasanya dalam keadaan capek. Yang berikutnya kurang terampil, ngantuk atau lelah. Nah, yang terakhir mabuk. Jadi mungkin sebagian besar di Maumere ini kecelakaan itu ya rata-rata gara-gara mabuk. Jadi mungkin bagi adik-adik bisa sampaikan nanti kepada bapak mamanya juga, kalau dalam keadaan pengaruh alkohol, kalau misalnya dalam keadaan mabuk, untuk apa? Lebih baik tidur istirahat, setelah segar baru bepergian. Jadi nanti kalau adik-adik misalnya mau bepergian, bapak apa? Yang lebih banyaknya di sini bapak ya, yang sering minum apa? Minum oke. Itu sebenarnya kalau misalnya adik-adik bapak dalam keadaan seperti itu mau diantar naik motor, mending apa? Mending tidak usah berani menolak. Kalau bapaknya dalam keadaan mabuk diajak keluar, berani tidak? Kenapa tidak berani? Tidak, maksudnya berani menolak tidak? Ajakan nonton harus berani. Yang kedua, faktor kendaraan ini ada beberapa, dan yang di Maumere kebanyakan itu yang apa? Yang motornya tidak ada lampu, tidak ada lampu maupun tidak ada rem. Nah, ini jelas faktor lingkungan itu jalan sempit bergelombang, dan yang berikutnya faktor cuaca licin. Nah, untuk mensiasati ini intinya kita apa? Berkendara hati, jangan ngebut. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk masalah tilang itu istilahnya bukti pelanggaran. Jadi kalau yang melanggar, nah ini nanti salah satu contohnya ini
lampu tilangnya. Nah, ini pengertian SIM. Kalau SIM itu nanti setelah adik-adik berumur berapa? Atau adik-adik di sini ada yang sudah berumur 17 tahun? Oh. Yang paling besar adik-adik umurnya berapa? Nah, jadi oke ya. Jadi kalau untuk masalah SIM nanti adik-adik waktu umur 17 baru ngurus SIM-nya. Atau adik-adik di sini ada yang sudah bisa berkendara motor? Coba angkat tangannya yang sudah bisa berkendara. Yang sudah bisa berkendara motor. Oke ya, baik, sudah, terima kasih. Terus adik-adik yang di rumah yang ada sepeda listrik, ada tidak di sini yang punya sepeda listrik? Tidak. Oh, ada yang sepeda motor biasa. Adik-adik biasa yang punya motor yang bisa berkendara motor bepergiannya kemana? Kemana? Pertaro, pergi kemana dia motor? Hah? Kenapa? Atau ada yang ini punya pacar nggak biar lewat begitu punya pacar? Ada. Jadi baik. Jadi adik-adik yang sudah bisa berkendara, kami minta tolong untuk tidak berkendara motor dulu. Karena banyak aturan, maksudnya kayak mungkin sebenarnya banyak kecelakaan yang anak-anak itu rata-rata apa? Misalnya dia berkendara, seharusnya dia mau belok kanan, namun dia tidak apa menyalakan sennya. Nah, kalau mungkin adik-adik, sen itu warnanya apa? Artinya apa? Ya, artinya kalau sudah lampu sen kanan kuning menyala, itu artinya hati-hati, saya mau belok kanan. Namun jangan kalau misalnya mungkin kalau kita sering lihat di apa media sosial ya, mungkin ibu-ibu atau ini yang mungkin lagi tenar lah, sen kanan belok ke kiri, atau kalau tidak istilahnya sudah berada di pertigaan atau perempatan baru menyalakan sen. Jadi untuk menyalakan sen itu setidaknya kurang lebih sekitar 50 meter sebelum mau belok. Jadi jangan kita mau belok langsung sen langsung belok, itu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain yang di belakang. Jadi banyak kejadiannya seperti itu. Jadi orang mau belok langsung kasih nyala sen kanan langsung belok ke kanan. Begitupun juga yang mau belok kiri. Jadi 50 meter sebelum belok kiri itu kita menyalakan kiri. Jadi misalnya dari sana ada yang mau belok, bisa segera belok. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Adik-adik? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Salam sejahtera buat kita semua ya. Jadi saya hanya menambahkan sedikit dengan yang tadi Pak Ali sudah sampaikan. Saya menambahkan sedikit saja. Mungkin adik-adik mereka di rumah sering main saja, suara besar. Kalau mas suaranya kecil. Kalau orang kiri suaranya besar. Dengar tidak? Jadi saya hanya tambahkan sedikit saja. Jadi di lingkungan itu sering pakai kenal progresi. Jadi saya tinggal di situ. Kalau saya ada kos atau ada anak-anak yang pakai kenal progresi, saya ingin turun ke rumah. Saya yakin pasti orang tuanya juga biasa. Kalau orang tuanya setinggal, lebih banyaknya orang tuanya juga setinggal. Jadi ada sendiri punya kakak-kakak yang masih menggunakan kenal progresi belum sampai kali. Karena banyak orang sakit hati dengan kenal progresi. Bunyinya itu pasti orang tua itu dengan secara tidak langsung refleks ketika dia lagi sakit gigi atau dia lagi sakit jantung, pasti dia akan refleks itu sakit mah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan doakan yang buruk untuk yang pengendara. Kalau satu orang doa, kalau semuanya doa itu pasti terkabul. Jadi kalau memang ada kedua ada
yang masih menggunakan knalpot racing tolong. Dan untuk kedepannya pasti kami sudah sosialisasi begini, kedepannya pasti mereka lari dan parkir itu juga kami bawa, karena kita sudah himbau ulang-ulang yang berknalpot racing itu knalpot racing. Terus yang berikut yang sering balakuya, yang sering balakuya, keluarga atau kakak mereka yang sering balakuya itu ingat, yang di toko itu hanya ada kaki palsu, tangan palsu, kepala tidak ada palsu. Kalau kamu jatuh langsung meninggal ya tidak apa-apa, tapi kalau jatuh gila kesian orang tua, kaki tangan patah kesian orang tua. Jadi tolong sampaikan, apalagi yang tadi Pak Aris sudah sampaikan yang untuk anak di bawah umur, adik jangan bawa lagi, karena masanya kamu kalau kamu sudah bawa kendaraan minta maaf. Kalau kalian sudah bawa motor dari SD minta maaf, berarti minta maafin. Kalian tidak akan jadi orang. Kenapa? Karena kau bergaul pasti dengan orang yang sudah besar, bukan bergaul lagi dengan kau punya teman-teman. Kau tidak akan bergaul lagi dengan sepeda. Jadi untuk Bapak Ibu guru mungkin bisa sampaikan ke orang tua, mungkin kalau memang bisa dibuatkan kerjasama, dibuatkan pernyataan untuk anak-anak yang bawa motor ini, kalau memang kedapatan bawa motor bisa ke sekolah, karena dia dapat pengaruh teman-teman yang lain, dia bisa buat teman-temannya bisa sampai 5 orang. Jadi nanti tolong sampaikan ya. Nah, itu terkait dengan pot. Yang berikut terkait dengan musik ya. Dan sudah ada undang-undang baru. Undang-undang 2023 itu sudah disahkan kemarin. Januari 2026 ya. Itu sudah berlaku undang-undang terbaru yang membunyikan musik. Pesta saja sudah salah lewat dari 12, apalagi yang tidak pesta. Kita hanya ikan dari dengan dua asam saja musiknya sampai pagi. Itu mengganggu. Jadi kalau sudah dilaporkan ke Polres kita jemput. Sebelumnya kita hanya sita dia punya sound system, sekarang kita jemput orangnya. Itu mengganggu ketertiban umum. Jadi ketahui ke bapak-bapak mama orang yang sukanya Sabtu atau Minggu itu senang, boleh senang, musiknya jangan mengganggu orang. Mau buka tidak larang. Jangan buka di jam 1 siang, jam 2 siang, itu orang tidur siang. Atau malam sudah sampai jam 9, jam 10. Sabtu, hari Sabtu, besok ke gereja. Besok orang ke gereja, jadi tolong hari pendidikan. Coba tahu, tidak tahu ini. Tapi kalau kasih tahu. Hari pendidikan tahu tidak kalian surah yang belum tahu? Hari pendidikan apa? Nasional. Artinya ya, hanya perempuan, laki-laki ada tahu kas? Ya tahu, betul tidak? Kalau tanggal 1 Juni itu hari apa? Tepuk tangan dulu. Harus tahu itu, jangan tahu apa? Jadi baik ya, jadi harus pulang, harus sampaikan ke orang tua, keluarga ya. Kenal pot tidak boleh masak, terus musik. Terus yang ketiga, ini yang paling utama ini anak sekolahnya, tidak boleh teman, tidak boleh ganggu teman, karena kita dilahirkan sepak polisi juga punya kekurangan, punya kelebihan. Kalian juga sama, dilahirkan sama, tidak ada beda-beda. Tidak ada beda-beda. Tidak ada beda. Kalian sama teman, jadi jangan lakukan biasa. Jangan sampai ada yang sekarang undang-undang sudah baru juga ini. Ada undang-undang baru itu, ya mati saja tidak boleh. Apalagi kau sampai kasih keluar kata-kata kasar, anjing, babi. Dilaporkan kalau ada uang 10 juta, uang banyak, tidak apa-apa, mati terus.
Tapi kalau uang tidak ada jangan Kalau orang susah jangan. Jadi jangan dengan teman. Kasih tahu teman punya bapak. Syukur teman itu dia tidak lapor bapaknya. Kalau dia lapor bapaknya, nanti kamu bilang itu bapaknya datang bilang lapor polisi suruh pukul kalian. Tidak, bapaknya bilang bayar. Ada uang? Ada uang? Jadi masih mau bilang anjing dengan babi? Masih mau ganggu orang tua punya nama? Dengar ini. Jadi Pak Polisi sudah sampaikan di sini, Pak Polisi tidak mau dengar. Ada yang ganggu Orang tua. Dengar ya? Tidak boleh. Tidak boleh bawa motor lagi. Dengar. Hanya boleh bersepeda. Umur-umurnya kalian, apalagi umur adik-adik mereka, tidak boleh bergaul dengan orang yang lebih umur. Bergaulah dengan sama-sama kalian. Jadi Pak Polisi kasih pertanyaan, angkat tangan, maju ke depan, sebutkan nama, terus jawab. Bisa? Bisa. Tadi Pak Polisi sampaikan tadi ada berapa marka? 5. Ada 5. Pak Polisi minta sebutkan 3 saja. Maju. Perkenalkan, nama saya Mesya Oleh. Kalian bisa panggil saya Mesya. Satu marka melintang, 2 marka serong, 3 marka bujur. Marka apa? Bujur. Betul tidak? Bujur. Betul tidak? Betul. Lagi satu orang lagi. Tadi ada berapa rambu? 5. Yang sudah kasih yang lain juga ya. Jadi ada berapa? 5. Kan sudah cewek tadi tuh. Berarti cowok lagi. Masa tak kalah. Presiden siapa sekarang? Presiden laki atau cewek? Masa kalah. Ya tuh. Jadi baik. Ada berapa tadi? Sebutkan 3 saja. Ayo, yang cowok. Tidak ada cowok yang sekarang. Bapak kepala sekolah, besok yang cowok pakai rok. Kalau yang cowok tidak ada yang jawab. Si yang cowok. Nanti sebentar saya kasih kedua. Perkenalkan, nama saya Novel. 3 rambu, yaitu rambu larangan, rambu peringatan, dan rambu sementara. Tepuk tangan. Maju ke depan, yang berdua maju ke depan, yang berdua maju ke depan. Yang nanti ada lagi, nanti 2 orang lagi, nanti Pak Polisi tanya. Nanti 2 orang lagi. Terima kasih. Nah, ada berapa faktor penyebab kecelakaan? Ada berapa faktor yang terakhir tadi? Ada 4. Ya, Pak Polisi minta 2 saja. Perkenalkan, nama saya Imelda Benedict Opela, biasa dipanggil Opela. 2 faktor yaitu faktor cuaca dan faktor kendaraan. Tepuk tangan dulu. Baik, tadi ada berapa manfaat tadi? Helen? 6. Ada berapa? 4. Baik, sebutkan 3 manfaat Helen. Perkenalkan, nama saya Aminati Mersilonang, biasa dipanggil Stella. Manfaatnya nih. 3 manfaat helm. 1. Melindungi kepala dari kecelakaan. 2. Melindungi dari panas. 3. Melindungi dari cuaca.
satu. Apa kamu? Melindungi mata dari debu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan untuk bapak-bapak pengusaha. Senang tidak? Bangga tidak? Karena itu ketika kita melihat bapak-bapak pelantas di jalan, maka kita kadang-kadang ada yang benci. Karena benci kenapa? Helm tidak pakai. Ya, ada kadang-kadang seperti yang Pak Aris katakan tadi bahwa helm ada tetapi simpan di jok motor dan lain-lain. Baik. Mungkin sebelum saya lanjut, Pak Aris dan bersama teman, mungkin juga kalau seandainya karena meningkatnya pemakai kendaraan bermotor dan juga seringnya lalu lintas, karena di SD itu materi tentang lalu lintas itu sedikit sekali. Ya, alangkah baiknya sekarang karena supaya apa ya, kalau bisa ada mata pelajaran tersendiri tentang lalu lintas, ya, atau sekurang-kurang ada materi yang bisa disampaikan. Saya dengar dari Pak, mungkin ada dari kementerian itu sudah mulai itu barangkali masukannya supaya anak-anak itu sejak dini mereka sudah mengenal tentang apa lalu lintas, ya, lalu lintas. Baik. Bapak kepala sekolah juga tadi kaget juga bahwa ternyata ada anak SD yang sudah bawa motor. Ya, ini syarat dan betul yang disampaikan oleh Pak Sedi tadi bahwa ada pergaulan seperti orang tua. Ini siapa? Dia itu sering kita datang ke sekolah kan pergaulan bersama orang tua juga. Ya benar. Ya. Karena itu untuk sekarang anak-anak itu dilarang untuk apa? Membawa motor karena riskan. Mengapa riskan? Karena ketika menghadapi kesulitan, sulit untuk memutuskan. Terpaksa tabrak saja. Ya. Karena itu baik. Anak-anak diharapkan apa yang disampaikan sangat bagus tadi oleh Pak Aris dan Pak Cindy. Mudah-mudahan manfaat kunjungan dari Polres Sika ini merupakan kunjungan yang pertama di SD Napunagir. Ini Pak Aris kadang-kadang punya SD ini orang tidak kenal karena SD baru, tapi setelah mereka sampai di sini mereka juga kaget. Oh ya, ternyata ada SD Napunagir. Ya, kadang-kadang kaget. Sesama kami guru juga begitu. Mudah-mudahan ya, kalau Pak Sidi sudah tahu karena ternyata Pak Aris tinggal di sini ya. Ya, baik. Satu harapan dari pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan apa? Menyelamatkan apa? Akhir dari inti dari pertemuan kita menyelamatkan apa? Nyawa. Ya, menyelamatkan nyawa. Ketika kita menghargai dan mengikuti pertemuan ini dengan baik, berarti kita merawat kehidupan kita dengan baik. Karena kita berada di jalan raya itu tidak berhadapan dengan apa? Dengan pengemudi-pengemudi yang tahu aturan lalu lintas. Kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak tahu lalu lintas tapi hanya tahu mengendarai motor saja. Itu yang membuat banyak kecelakaan dan risiko itu cukup berat. Ya. Baik. Itu saja tambahan. Kami atas nama lembaga SD Napunagir mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak dari Satlantas Polres Sika yang menyediakan waktu untuk sosialisasi tentang lalu lintas di hadapan anak-anak kami sebanyak 80-an lebih. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut terus ke depannya untuk mendewasakan anak-anak kita cara berlalu lintas yang tepat, apalagi di zaman yang serba canggih ini. Ya, terima kasih banyak. Tuhan memberkati, terutama bapak-bapak di bekerja di Polres. Semoga semakin hari tetap melayani kami dengan baik, tapi itu kan menyembunyikan mereka-mereka yang tidak tahu pakai helm. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.